Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Yesus Kristus. Sahabat-sahabat Rani terkasih, Tuhan kita Yesus Kristus adalah seorang komunikator yang sangat baik dan efektif. Mengapa saya katakan demikian? Setiap kali ia berhadapan dengan audiensnya, ia akan menggunakan pengetahuan, pengalaman dari pendengarnya untuk menyampaikan pesan tentang kerajaan Allah agar pesan itu dimengerti, diterima, dan juga dihayati. Nah, Tuhan kita Yesus Kristus sedang berhadapan dengan suatu angkatan yang tidak mau bertobat setelah mendengarkan pewartaan Dia. Dan angkatan ini, audiens ini adalah mereka yang akrab dengan kitab Yunus. Mereka yang mengerti dengan kisah Nabi Yunus yang menyerukan pertobatan atas kota Ninive. Nah, Yunus dikenal dengan tanda Yunus. Dan pasti pendengarnya itu mengerti tentang tanda Yunus. Maka ketika mereka berkata, tunjukkanlah kami satu tanda. Kata tanda inilah yang kemudian digunakan oleh Yesus untuk masuk ke dalam pikiran mereka. Setelah dengan itu, ia menyampaikan pesan yang ingin disampaikan. Maka ketika mereka berkata, yaitu, mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Mereka mengerti apa itu tanda Nabi Yunus. Sahabat-sahabat Rani terkasih, di dalam perikop sebelumnya dari bacaan ini, orang-orang Yahudi itu mempersoalkan bahwa Yesus mengusir kuasa roh jahat yang keluar dari orang yang bisu itu dengan kuasa Beelzebul. Mereka juga belum percaya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus punya kuasa tersebut. Maka kini mereka meminta satu tanda dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus menggunakan tanda Yunus sebagai bukti bahwa dia berasal dari Bapa. Maka marilah kini sahabat-sahabat Rani kita melihat sejenak tentang siapa Yunus ini. Yunus diminta oleh Tuhan untuk mewartakan pertobatan bagi orang-orang Ninive. Sebuah kota yang sangat luas dan dilukiskan kota ini hanya dapat dicapai dengan berkeliling selama 3 hari. Kota yang melakukan kekerasan, kota yang dilukiskan tidak bisa membedakan tangan kiri dan tangan kanan. Artinya tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat, mana yang membangun, mana yang merusak, mana yang haram, mana yang halal. Nah, kota inilah yang menjadi tujuan dari Yunus atas permintaan Tuhan. Tetapi Yunus mengingkari itu dengan lari ke kota Tarsis melalui pelabuhan. Dan kita tahu Yunus dilemparkan ke dalam laut saat kapal mengalami badai dan akan karam. Dan 3 hari dia berada di dalam perut ikan. Dan pada hari ketiga ia dilontarkan ke darat. Dan itu dia kembali ke Ninive untuk menobatkan orang Ninive. Memang tidak dikatakan dalam kisah Yunus apakah orang Ninive ini tahu bahwa Yunus berada dalam perut ikan selama 3 hari. Tapi dugaan saya mungkin mereka tahu bahwa Yunus telah mengalami suatu pengalaman dengan tanda
kuasa Allah bekerja di dalam dirinya. Ia dilemparkan ke dalam laut, ditelan oleh ikan, dilontarkan ke darat. Maka ketika orang-orang Ninive mendengar pertobatan Yunus yang berkata 40 hari kota ini akan dijungkir balikan, mereka seraya bertobat. Ini adalah refleksi saya, bisa benar, bisa tidak benar, tetapi bahwa mengapa mereka bertobat? Kalau saya membayangkan mereka telah mendengar kisah Yunus di mana 3 hari dia berada di dalam perut ikan. Saya membayangkan begini, sahabat-sahabat rohani. Yunus datang, dia berkata, aku sih sebenarnya tidak ingin kamu mengalami pertobatan. Karena kamu adalah bangsa, bukan bangsa Israel. Tapi ketika aku melarikan diri dari hadapan Tuhan ke kota Tarsis, aku dilemparkan ke laut karena badai hendak mengkaramkan kapal, dan aku sadar aku melakukan dosa sebagai penyebab atas badai tersebut, dan 3 hari kemudian atau 3 malam aku dilontarkan ke darat. Maka bertobatlah, sebab kalau tidak 40 hari kamu akan dijungkir balikan. Ya, saya membayangkan pasti orang langsung mengalami pertobatan karena Yunus telah memiliki suatu tanda kuasa Allah bekerja di dalam dirinya dengan sebuah mujizat yang luar biasa. Nah, sahabat-sahabat rohani yang terkasih, kemiripan tanda Yunus dengan Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan kita Yesus Kristus berada 3 hari di dalam perut bumi. Dan dalam refleksi atas teks ini oleh para ekseget, mereka mengkaitkan dengan Yunus yang berada 3 hari di dalam perut ikan. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, Tuhan kita Yesus Kristus datang untuk mewartakan pertobatan. Namun di dalam bacaan tadi, orang-orang itu tidak mendengarkan pertobatan Yunus. Sekarang bagaimanakah dengan kita? Sahabat-sahabat rohani yang terkasih. Di sini saya ingin mengawali dengan merumuskan refleksi kita. Bertobat adalah pertemuan antara kesadaran Yesus diutus untuk menyelamatkan kita dan kesadaran akan tujuan hidup kita untuk diselamatkan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi, pertobatan adalah sebuah pertemuan. 2 muara, sebuah perkawinan, 2 unsur yang ada di dalam diri Yesus dan di dalam diri kita. Di dalam diri Yesus, dia adalah firman Allah yang menjadi manusia untuk menyelamatkan kita sekarang dan kehidupan yang akan datang. Di dalam diri kita ada kesadaran bahwa tujuan hidupku adalah untuk mengalami keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, orang yang tidak bertobat, orang yang tidak mengalami sebuah pertemuan di dalam dirinya, pertemuan antara kepercayaan Yesus yang datang untuk menyelamatkan dengan melihat tanda yang telah terjadi. 3 hari dia berada di dalam perut bumi. Tidak hanya soal mujizat yang dilakukan, menyembuhkan orang yang bisu, menyembuhkan orang yang lumpuh, menyembuhkan orang yang tuli. Tidak hanya mujizat, dia berjalan di atas danau di Genesaret, dia merubah air menjadi anggur. Tetapi tanda yang fundamental adalah mengalahkan kematian dengan kebangkitan.
Inilah tanda Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita sadar akan tanda ini, kita tahu bahwa apabila kita tidak bertobat, maka kita akan mengalami kehancuran. Oleh karena itu, saudara terkasih. Nah, kembali kepada kisah kota Ninive. Ketika Yunus katakan, 40 hari lagi kota ini akan dihancurkan. Maka mereka melihat masa depan mereka adalah masa depan menuju kehancuran kalau mereka tidak bertobat. Maka mereka bertobat adalah untuk melanjutkan kehidupan yang lebih baik dan menjauhkan kehancuran yang akan terjadi. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, dengan pengalaman ini dalam kehidupan kita setiap hari, kita sudah menyadari apa tujuan hidup kita. Maka di sini saya sangat tertarik pada tahun 2010 saya mendapat sebuah buku yang sangat menarik yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Rick Warren, yaitu The Purpose Driven Life, yaitu kehidupan yang digerakkan oleh tujuan. Nah, ketika di Filipina 2013, saya langsung mencari buku ini dalam bahasa Inggris dan saya jumpai The Purpose Driven Life, kehidupan yang digerakkan oleh tujuan. Rick Warren inilah seorang pendeta yang mendampingi Barack Obama di dalam pelantikannya sebagai Presiden Amerika Serikat pada periode yang pertama dan mungkin pada periode yang kedua. Nah, di sini kita disadarkan bahwa apa tujuan kita di dunia ini. Oleh karena itu, orang yang bertobat adalah orang yang digerakkan oleh suatu tujuan, yaitu tujuan untuk selamat dalam kehidupan sekarang ini dan juga selamat dalam kehidupan yang akan datang. Nah, sekarang kita lihat untuk mencapai tujuan tersebut, kita melihat apakah perbuatan-perbuatan kita yang kita lakukan setiap hari membawa kita pada keselamatan sekarang ini dan juga keselamatan yang akan datang. Misalnya seorang ibu, dia ingin merawat kehidupan perkawinan. Dia ingin merawat relasi dengan anak-anak. Maka pertanyaan, apakah perbuatanku ini menggerakkan aku kepada merawat anak-anak dan relasi cinta dengan suami dan tetangga atau tidak? Sebab dari perbuatan-perbuatan kita yang kecil, kita bisa mengukur akibat yang terjadi. Kita sudah bisa tahu perbuatan ini akan mendatangkan kerugian. Apabila ada kesadaran bahwa perbuatan ini membawa tidak selamat, dan kita lihat kepada Yesus yang menuntun kepada keselamatan, disitulah kita bertobat. Contoh yang amat sangat sederhana. Seorang anak di sekolah, dia tahu menyontek itu adalah perbuatan yang membuat dia tidak akan selamat. Kalau ketahuan, dia bisa tidak lulus. Dan kalau tidak tahu pun juga, dia lulus tapi dengan nilai yang bagus, tapi ilmunya kaleng-kaleng. Nah, apabila anak ini menyadari bahwa perbuatan ini tidak membawa dia selamat, langsung dia bertobat. Aku tidak mau nyontek. Demikian juga dalam kehidupan kita setiap hari. Kita tahu nyetir jalan tol itu di atas 140 km dengan mobil Anda yang bagus, Pajero, Fortuner, itu akan riskan untuk tidak selamat. Maka segera Anda bertobat. Karena ini membawa Anda tidak sampai pada tujuan Anda, tapi malah mengakibatkan kecelakaan yang fatal. Maka kesadaran akan akibat negatif atas suatu tindakan, itulah yang membuat orang untuk bertobat. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, terkadang kita memang lemah, kita sangat terbatas, sehingga kita kurang peka atas perbuatan-perbuatan kita yang amat sangat sederhana, sehingga
Maaf, Pastor. Suaranya nggak kedengaran, Pastor. Sahabat-sahabat rohani, Iya, Pastor. Makasih. sudah jelas? Terima kasih ya. Nah, tadi kalau sudah saya kurang jelas, langsung ditegur ya. Diingatkan ya, oke. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, orang-orang Ninive melihat perjalanan menuju kehancuran. Maka mereka bertobat. Marilah kita melihat apakah perkataan kita, apakah sikap kita saat ini membawa kepada kehancuran kehidupan kita, kehancuran dalam tempat kerja, kehancuran dalam belajar bagi anak-anak kita, kehancuran bagi kehidupan kita yang lebih luas dalam perjalanan ini, dan juga kehancuran untuk tidak mengalami keselamatan di dalam Yesus Kristus. Maka marilah kita berlahan-lahan bersama-sama, kita saling mendoakan, kita terbatas, biar Tuhan membimbing kita untuk menyadari bahwa kita sedang berjalan di dalam perjalanan yang tidak selamat, dan kita akan mengalami pertobatan dengan melihat Yunus yang lebih daripada tanda Yunus yang telah bangkit. Tuhan memberkati kita. Amin. Makasih, Pastor.